Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah, ibu bapak guru yang hebat, perkenalkan nama saya Yayat Lahardi, CGP Angkatan 8, SDN 3 Sukamaju, Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Baik, ibu bapak yang hebat, sebelum saya membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, izinkan saya membacakan pematik. Poin yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Poin yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Poin ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, ibu dan bapak guru yang hebat, setelah ada 3 pertanyaan pematik tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan memaparkan dan merefleksikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara menjadi beberapa poin sebagai berikut. Baik, ibu bapak guru yang hebat, pertanyaan pematik nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, awalnya saya mempercayai bahwa saya adalah sumber belajar yang utama, atau dalam bahasa Inggrisnya teacher center, dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM sebagai berikut. Untuk pertanyaan pematik nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan, dan hal yang utama yang harus saya rubah yaitu: yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Nyarsa Sungkulada, Ing Madya Manguncaksa, dan Tutpuri Handayani. Trilogi ini merupakan konsep kepemimpinan yang demokratis yang bersifat terbuka dengan memberikan kebebasan kepada anak didiknya untuk berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Yang kedua, pendidikan yang berasas Trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas Trikon yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam arti, proses pendidikan perlu berkelanjutan, terpadu, dan berakar di bumi, tempatnya dilangsungkannya proses pendidikan. Dan yang ketiga, Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan adalah suatu konsep pendidikan yang melibatkan 3 faktor atau elemen yang saling berhubungan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktek pendidikan. Keempat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya.
Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Yang kelima, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau anak merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing dan pemimpin. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti merupakan upaya untuk membantu subjek didik mengenal, menyadari pentingnya dan menghayati nilai-nilai moral yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan perilakunya sebagai manusia baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam suatu masyarakat. Dan yang ketujuh, pendidik diibaratkan sebagai petani. Pendidik atau guru diibaratkan sebagai petani yang menanam padi, yang merawat padi, yang memupuk padi. Dan sekolah sebagai ladang atau sawah, dan murid sebagai benih yang siap kita tanam. Dan yang terakhir, belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Selain menyampaikan pendidikan melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar sekolah. Baik Ibu guru yang hebat, pematik nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang segera akan diterapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, saya akan merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, membuat kesepakatan dengan peserta didik agar mampu menumbuhkan kesadaran belajar bersama. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik dalam mencari sumber belajar yang sesuai dengan lingkungan sekitar dan bersifat kontekstual. Yang keempat, mengidentifikasi cara belajar peserta didik, kemampuan menyerap materi, dan potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Yang terakhir, memberikan teladan, semangat, serta dan dorongan dalam menanamkan karakter kepada peserta didik dengan melaksanakan pembiasan untuk menumbuhkan budi pekerti. Baiklah, Ibu Bapak Guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, serta guru yang hebat.
Demikianlah kesimpulan yang dapat saya simpulkan serta refleksikan pada diri saya dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga Allah memberikan keberkahan agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan juga bagi siapapun pembaca atau pendengar, terutama para pendidik, sehingga mampu menerapkan dalam pembelajaran. Jangan lupa follow dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.